Hari ini kita bersyukur akan cinta kasih Tuhan. Kami kakak-kakak sekolah minggu sangat senang dapat bertemu kembali dengan adik-adik yang berada di rumah. Adik-adik, walaupun adik-adik ada di rumah, tetapi kita harus mengucap syukur, kita harus bersukacita karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita sampai dengan hari ini. Adik-adik, hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama mau kasih tos kiri kanan kita. Yang punya kakak cari kakaknya, yang punya adik cari ke adiknya, bisa juga cari mama papanya. Yuk kita kasih tos yuk. Ayo kita tos yuk. Tos di kanan dan tos di kiri. Oke, semua sudah tos sama kakak adiknya, sama mama papanya. Yeay. Kita tetap bersukacita dimanapun kita berada. Ada di rumah, ada di gereja, dimanapun itu. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dari pagi sampai dengan malam hari, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita sama-sama memuji Tuhan, mengangkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Yuk, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Yuk kita tepuk tangan semuanya. Kita mau bersukacita karena Tuhan menjaga kita sampai hari ini. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Haleluya. Kita bersukacita hari ini karena kita dapat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oke, kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita sama-sama angkat pujian, Bapakku datang padamu. Kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita dapat memuji Tuhan pada saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur akan cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami, bahkan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami juga bersyukur dapat memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, supaya kami sungguh-sungguh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan? Kakak percaya sama seperti dengan kakak Kristina, kakak Lina, dan kakak Yo yang bermain musik, kita semua masih tetap semangat memuji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau mengangkat pujian, mau memuji nama Tuhan. Kita mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, lagu ini memberitahu kepada kita kalau Tuhan lihat loh apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukan yang benar-benar, yang baik, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Oke, Kakak Yot, silakan musiknya. Mana senyumnya adik-adik? Kita sama-sama memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mana yang baik? Yes. Mana yang jahat? No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mana yang baik? Yes. Mana yang jahat? No. Oleh sebab itulah janganlah kau berbohong, sebab Tuhan melihat. Yeay. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mana yang baik? Yes. Mana yang jahat? No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mana yang baik? Yes. Mana yang jahat? No. Oleh sebab itulah janganlah kau berbohong, sebab Tuhan melihat. Sebab Tuhan melihat. Sebab Tuhan melihat. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita, Kristina. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, pernah melihat saudara kembar yang baru dilahirkan oleh seorang ibu? Nah, adik-adik pernah lihat enggak? Wajahnya sama, rambutnya juga sama, semuanya sama. Nah, adik-adik, kita sekarang mau belajar bagaimana kisah anak kembar Esau dan Yakub
yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Nah, sekali lagi, Kejadian pasal 25 ayat yang ke-24 sampai di ayat yang ke-34. Nah, adik-adik kakak akan bacakan dari ayat yang ke-24 sampai di ayat yang ke-34. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, di ayat yang ke-27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Adik-adik, nah, di mana kisah ini adalah kisah seorang saudara kembar yang bernama Esau dan Yakub. Di suatu siang, ketika Yakub sedang memasak sup kacang merah itu, tiba-tiba datanglah Esau abangnya itu dan menghampiri dia dan mendekatinya dan menghirup aroma yang begitu enak, sehingga Esau abangnya ini ingin menikmati dan ingin memakan sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub adiknya. Esau abangnya ini meminta kepada Yakub adiknya. Apakah Yakub memberikan kepada abangnya itu? Ya, Yakub memberikan kepada abangnya sup kacang merah itu. Tetapi kali ini disertai dengan syarat. Apakah syaratnya itu? Adik-adik tahu syaratnya itu apa? Syaratnya adalah Yakub meminta ditukarkan dengan haknya Esau sebagai anak sulung. Itu berarti bahwa semua tugas dan hak-hak istimewa sebagai anak sulung diberikan kepada adiknya. Itu juga berarti bahwa akhirnya Yakublah yang menjadi anak sulung. Ketika Esau menerima tawaran itu dan dia menerima kacang merah itu, semua hak yang dimiliki oleh Esau dia memberikan kepada adiknya. Jadi adik-adik, Esau tidak memiliki lagi hak kesulungannya. Karena hak kesulungan Esau dia sudah berikan kepada adiknya. Esau sebagai abang atau sebagai kakak dari Yakub itu menganggap tidak penting dilahirkan sebagai anak sulung, sehingga ia menerima tawaran dari Yakub adiknya untuk ditukarkan dengan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Adik-adik, Esau ini
rela menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah itu, supaya dia bisa memakan sup kacang merah itu. Nah, adik-adik, perbuatan Esau tidak menghargai. Tuhan sudah menjadikan dia sebagai anak sulung ketika hak kesulungannya diberikan kepada Yakub adiknya, maka semua berkat sebagai anak sulung menjadi bagian Yakub. Berarti adik-adik, Esau tidak punya apa-apa lagi yang menjadi hak kesulungannya. Tapi semuanya itu adalah menjadi hak Yakub adiknya. Karena dia sudah menukarkan hak kesulungannya itu dengan semangkok sup kacang merah itu. Tuhan mau kita belajar untuk jujur, untuk tidak berbohong atas apa yang diberikan Tuhan. Nah, ingat adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita tidak boleh menipu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya gambar. Nah, adik-adik tahu gambar ini? Ini adalah gambar mangkok yang isinya adalah sup kacang merah. Nah, adik-adik, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita tadi supaya kita tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik, kakak sudah pegang dengan kata jangan berbohong. Ya, jangan berbohong kakak tempelkan di sini adik-adik. Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah jangan menipu. Ini adalah jangan menipu. Ini tulisannya jangan menipu. Kakak tempelkan di sini. Ya. Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya apa adik-adik? Supaya tidak berbohong. Supaya tidak menipu. Itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Oke adik-adik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita Christina. Adik-adik, ingat firman Tuhan itu sudah mengatakan supaya kita tidak berbuat yang jahat dan tidak boleh berbohong. Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Walaupun mama dan papa kita tidak tahu, tetapi Tuhan tetap melihat. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kakak persilakan kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajar kami agar kami selalu melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ajar kami agar kami selalu mengatakan yang benar dan tidak berbohong kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang memimpin kami di dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan Yesus mempertemukan kembali kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke
ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus